Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Saya Martin Lindo. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Kali ini saya akan membahas tentang peran pemerintah daerah. Ya, langsung saja kita mulai membahas materi kita kali ini. Nah, yang pertama ada peran pemerintah daerah, di mana menurut Adam Smith dalam bukunya yang terkenal yaitu Wealth of Nation, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Berikut kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Sterling pada tahun 1998, karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif seperti peningkatan anggaran, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Berikut menurut Sterling pada tahun 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, juga utama pemerintah yang membedakan dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public goods daripada private goods. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Berikut menurut Howlett dan Aramis pada tahun 1995, maka dapat dibedakan adanya 3 kategori, yakni instrumen wajib atau compulsory instrumen. Yang kedua, instrumen campuran atau makeshift instrumen, dan instrumen sukarela atau voluntary instrumen. Instrumen wajib atau sering pula disebut dengan instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Ini merupakan instrumen yang bersifat memaksa karena memberikan peluang kepada pemerintah untuk menjalankan apapun yang dikehendakinya dalam koridor konstitusi yang luas ruang lingkupnya. Berikut ada instrumen sukarela.
yaitu memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Instrumen ini berupa organisasi non-pemerintah yang berbasis sukarela dan anggotanya tidak memiliki tugas pemerintahan. Jika mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, maka hal itu dilakukan karena adanya kepentingan pribadi, etika, atau ikatan emosional. Berikut ada instrumen campuran, di mana yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non-pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak, sampai yang paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Yang berikutnya ada model peran pemerintah, di mana menurut Leeds dan Stewart dan Walsh pada tahun 1994 menyusun model penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang bersifat ex ante maupun ex post facto. Dalam kerangka tersebut, faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Berikut masuk pada penjelasan tentang dimensi, di mana dimensi pertama yaitu dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Berikut masuk pada dimensi kedua, yaitu dimensi pemerintahan yang membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni tentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan tingginya derajat kontrol eksternal. Berikut
masuk pada dimensi ketiga, di mana dimensi tersebut yaitu dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Dalam hal ini ada dua titik yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Pada titik yang lain, ada penekanan pada demokrasi partisipatif yang mencerminkan partisipasi masyarakat setempat. Demokrasi partisipatif ini biasanya dijalankan dalam forum-forum demokrasi yang dipandang sebagai komposisi esensial dalam pengambilan keputusan di daerah. Proses pengambilan keputusan ini berada dalam koridor kebijakan yang dilegitimasi melalui keberhasilan dalam pemilihan atau elektoral. Berikutnya ada peran pemerintah daerah dalam negara Indonesia atau peran pemerintah daerah berbanding kasus Indonesia, di mana penelitian yang dilakukan oleh Iksan, Supriyono, dan Muluk 2003 menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Selain penggunaan direct service dan regulasi, pemerintah daerah juga mempergunakan instrumen badan usaha milik daerah atau biasa dikenal dengan BUMD untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara intensif dan ekstensif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan. Oke, jadi baik. Demikian hasil pemaparan materi saya kali ini yang membahas tentang peran pemerintah daerah. Semoga bermanfaat dengan materi yang saya bahas ini, bermanfaat bagi orang lain, bahkan juga pemerintah. Demikian, mohon di-subscribe channel YouTube saya untuk lebih meningkatkan lagi dalam membahas materi tentang pemerintahan. Sekian dan terima kasih.